pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bunuh ibu dan anak, seorang pemuda menyerahkan diri ke polisi setelah menghilang 3 hari. Ratusan anak yang mengungsi usai kerusuhan di Karyabumi Jayapura mendapat pemulihan trauma dari polisi. Polda Papua kirim 600 personel Bintara ke 12 Polres untuk mengamankan pemilu. Yumi Leswandik menyerahkan diri ke Polres Mimika setelah 3 hari bersembunyi. Pelaku menghabisi nyawa ibu rumah tangga bernama Wena Kogoya berusia 59 tahun dan anaknya Alberto umur 4 tahun di distrik Kuamki, Kabupaten Mimika. Polisi mengungkap motif pembunuhan karena salah paham. Yumi Les yang sedang emosi nekat membunuh Wena dengan parang. Usai menghabisi sang ibu, pelaku panik mendengar Alberto menangis, kemudian menghabisi nyawa bocah tersebut. Itu korban ada 2 orang. Kemudian tadi pagi untuk pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kuala Kencana. Kemudian ada pun barang bukti yang ditemukan baik di TKP maupun di tempat daripada persembunyian si pelaku. Ya, dari teman-teman bisa melihat ini sendal, kemudian ini parang yang dipergunakan oleh pelaku melakukan tindakannya. Kemudian ini juga pisau yang juga digunakan sebagai alat oleh si pelaku dalam melakukan aksinya. Pemeriksaan terhadap si pelaku, ya, keterangan yang didapat bahwasanya si pelaku ini sebetulnya masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Nah, kemudian pada saat kejadian memang terjadi perselisihan antara si korban dengan pelaku. Sampai akhirnya si pelaku emosi dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai ketentuan. Perselisihannya kan sama ibunya. Ya, perselisihannya sama ibu, kemudian pada saat dia melakukan tindakan terhadap si ibu, si anak ini menangis. Akhirnya si anak ini pun jadi korban dari si pelaku. Mayat ibu dan anak ini ditemukan di rumahnya oleh salah satu kerabat yang baru pulang dari perayaan Tahun Baru. Di bagian kepala kedua korban ditemukan luka akibat senjata tajam. Saat ini pelaku masih ditahan di Polres Mimika untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyita sebuah parang, sebilah pisau, pakaian korban, serta pakaian pelaku saat melakukan aksinya. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kerusuhan di Kampung Karyabumi Besum, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura menyisakan trauma dan ketakutan bagi warga. Warga pendatang masih mengungsi di 3 lokasi di Distrik Namblong. Warga tidak mau pulang karena belum ada jaminan keamanan. Polres Jayapura mencatat sekitar 900 warga mengungsi, baik ke keluarga maupun kerabat di Distrik Namblong. Untuk membantu meringankan beban pengungsi, Polda Papua menugaskan anggotanya untuk menghapus trauma atau rasa takut. Anak-anak diajak bernyanyi dan bermain agar bisa melupakan peristiwa kerusuhan yang mereka alami. Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua, Kompol Dortea Ansanai mengatakan, pengungsi mengalami gangguan mental seperti panik dan cemas. Untuk mengembalikan trauma yang ada pada masyarakat atau mereka yang mengalami situasi yang tidak nyaman, ya. Jadi hari ini baru bisa kami laksanakan. Demikian. Dari data yang didapat kira-kira berapa banyak ini pengungsi yang ada di Minum 1 ini? Untuk pengungsi sendiri yang ada di ini terbagi menjadi 3 kelompok ya.
3 kelompok dengan jumlah sekitar kurang lebih 578. Jadi untuk namanya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang meresahkan itu pasti mengganggu kesehatan mental daripada anak, itu sudah pasti. Maka dari itu pelayanan trauma healing ini kita berikan setidak-tidaknya mengurangi trauma yang terjadi pada setiap anak-anak maupun orang dewasa. Salah satu pengungsi mengaku masih trauma ketika kerusuhan pecah. Ia segera lari menyelamatkan diri bersama kedua orang tuanya. Papua ya, terima kasih atas kunjungannya. Setidaknya mungkin anak-anak banyak yang merasa bisa kumpul, bisa bermain begini. Untuk yang orang tua juga mungkin merasa lebih aman karena sudah ada kunjungan atau segala macam. Terima kasih untuk perhatiannya dan segala bantuannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga mohon doanya supaya kondisi di kampung kami Karya Bumi Besum lebih kondusif lagi. Tapi sejauh ini selama ini aman-aman gitu Sebelum-sebelumnya aman. Tidak, ini baru pertama dan semoga ini jadi yang terakhir, sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti ini. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama aparat TNI Polri telah bersepakat berdamai menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di Kampung Karya Bumi. Kesepakatan damai itu ditandai dengan pembukaan blokade jalan masuk kampung tersebut. Ketua Dewan Adat Grimenawa Sadrak Wamebu meminta masyarakat Karya Bumi yang mengungsi agar dapat kembali ke rumah masing-masing. Almarhum Daud Bano sebagai korban penghilangan nyawa secara paksa oleh saudara Pratu Asdar sebagai anggota TNI Angkatan Darat, kiranya pejabat Bupati Jayapura dapat mengkoordinasikannya dengan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk memberikan santunan dalam bentuk biaya pendidikan guna mencapai masa depannya tanpa almarhum ayahnya sebagai korban. Dengan diberikannya santunan bagi anak almarhum dan keluarga, maka citra TNI sebagai pelindung rakyat menjadi nyata dan dicintai masyarakat di wilayah adat Grimenawa. Peristiwa penghilangan nyawa secara paksa kepada almarhum Daud Bano harus menjadi perhatian semua kita agar menasihati warga masyarakat adat di masing-masing kampung untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang berdampak fatal bagi kehidupan masing-masing dan mengganggu ketentraman dan ketertiban orang lain dan orang banyak. Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan berharap permasalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Aspirasi dari keluarga duka melalui Dewan Adat Grimenawa. 10 poin yang disampaikan dalam aspirasi tadi itu memberikan tanggung jawab kepada kita untuk meresponnya, menindaklanjutinya. Ada yang sifatnya bisa langsung kami respon, ada yang sifatnya kita koordinasikan. Yang jelas kami dengan penuh tanggung jawab menerima penyampaian aspirasi ini dan akan menindaklanjutinya. Tentunya kita semua menginginkan situasi cepat pulih dan situasi cepat damai kembali. Ada beberapa kerusakan yang dialami oleh warga di Kampung Karya Bumi. Tercatat dalam data kami ada 21 rumah rusak, ada 8 rumah yang terbakar, terus ada 22 unit roda 4 atau mobil yang rusak, beserta dengan hilangnya beberapa audio yang ada di dalam mobil tersebut. Dan juga ada sepeda motor yang mengalami rusak berat sebanyak 41. Untuk pengungsi sendiri kurang lebih 928. Itu semua tersebar di distrik Limbokran. Ada 3 kampung yang menampung sementara ini. Kita berharap secepatnya dapat balik dan juga bisa beraktivitas seperti semula. Anak sekolah berjalan seperti biasa, ekonomi berjalan seperti biasa, sosial masyarakat pun jalan seperti biasa. Nanti yang kita harapkan dengan secepatnya sudah bisa kembali sehingga kehidupan di Kampung Karya Bumi ini bisa normal kembali. Kerusuhan di distrik Namblong Senin lalu dipicu sekelompok pemuda mabuk yang mengeroyok seorang anggota Babinsa. Perkelahian terjadi dan salah satu pelaku tewas akibat senjata korban yang berusaha mempertahankan diri. Kematian pelaku berbuntut panjang, sekelompok orang kemudian mengamuk dan bertindak anarkis. Mereka membakar kantor desa dan kantor polisi.
Selain itu tercatat 21 rumah dan 22 kendaraan rusak dan 41 motor dibakar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Ratusan warga membadati kantor Telkom Merauke. Mereka kesal karena tiba-tiba jaringan internet terputus. Mereka meminta keterangan dari pimpinan Telkom untuk mencari tahu penyebabnya. Namun yang membuat mereka kecewa, tidak ada satupun karyawan di kantor kecuali seorang petugas keamanan. Warga nekat merangsek masuk hingga naik ke lantai 2, namun tidak ada satupun karyawan yang bekerja dan bisa memberikan penjelasan. Polres Merauke akhirnya dikerahkan untuk mengamankan situasi karena khawatir warga bertindak anarkis. Kita laksanakan dari kepolisian Polres Merauke akhirnya melakukan pengamanan sini terkait penyampaian dari pihak Telkomsel terkait ada gangguan ya? Gangguan dari jaringan Telkomsel. Kemudian ada komplain dari masyarakat sehingga banyak ke masyarakat, jadi dari pihak Telkomsel kita kami untuk membantu mengamankan kantor. Hingga hari ini jaringan internet masih mati dan pihak Telkom belum memberikan keterangan resmi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan penjagal sapi yang setiap hari berjualan di Pasar Wamanggu, Merauke, berunjuk rasa memprotes kenaikan retribusi pemotongan sapi yang kenaikannya mencapai 100%. Para penjagal sapi merasa kenaikan retribusi menyebabkan penjualan daging sapi sepi. Penjagal sapi meminta Dinas Peternakan mengajak mereka berdialog sehingga keputusan tidak diambil sepihak. Kami terpaksa melakukan mogok jualan karena tarif retribusi terlalu tinggi, yang tadinya 100 menjadi 200.000. Dengan tarif yang harga 200.000 itu kayak tidak sesuai dengan pelayanannya, karena RPH sudah istilahnya nggak pernah diperhatikan lagi. Kita yang di RPH tidak diperhatikan masalah keamanan ternak sapinya, pagar semua sudah pada rubuh. 50 untuk angkutan ke pasar, 50-nya untuk potong sapinya di RPH. Nah, kira-kira akan mogok seperti berjualan seperti sekarang ini kira-kira berapa lama ini? Sampai belum tahu, sampai yang penting ada tanggapan dari Dinas Peternakan. Tidaknya Anda berapa? Tetap 100 apa gimana? Ya, kalau naik ya bolehlah, cuma jangan 100%, paling tidak 50% saja. Macam tadinya 100, 150. Saya kira sangat merugikan buat kami konsumen, karena itu adalah bahan pokok yang tiap-tiap hari kami butuhkan. Jika tidak ada tersedia barang-barang tersebut, maka ya otomatis kita juga sangat dirugikan. Penjagal sapi mengancam akan mogok memotong sapi jika Dinas Peternakan tidak meninjau ulang kebijakan sepihak menaikkan retribusi. Dinas Peternakan Merauke mengenakan tarif Rp100.000 untuk sekali memotong hewan. Kini tarif naik menjadi Rp200.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.